Ada dikisahkan dalam sebuah kitab itu, ada sahabat yang meninggal, begitu Nabi membawa mayat ke kuburan ni, bawa mayat ke kuburan, Nabi itu berjalan seperti menghindari sesuatu. Kadang Nabi ke kanan berhenti, jalan ke depan, kemudian ke kiri lagi berhenti, jalan lagi ke depan. Sahabat kan bingung melihat Nabi, kenapa Nabi ni jalannya zigzag, tahu zigzag, ke kanan, ke kiri, ke depan, berhenti, jalan lagi ke kanan. Nah, selesai pemakaman mayat tadi itu, Nabi ditanya, ya Rasulullah, aku lihat tadi kau waktu mayat dibawa ke kuburan, kau seperti menghindari sesuatu. Nah, kata Nabi, aku melihat betapa banyaknya malaikat yang membawa mayat ini, yang mengiringi mayat ini. Nah, aku diberitahu Jibril. Aku tanya Jibril, apa amalan orang ini? Dia tak Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar mitahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة الصبور رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Masuk pembahasan berikutnya, yakni watrukil mubahati talaban bitaraqil maqamatil aliyah. Meninggalkan perkara-perkara yang mubah agar dapat mencapai tingkat kedudukan yang lebih tinggi. Yang intinya itu matan dari kitab itu. Jadi kita ni dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang mubah. Tahu mubah ni? Tidak diperintah, tidak juga dilarang. Sah-sah saja kan? Nah, seperti makan, minum, berjalan, ngobrol, mubah itu semuanya itu. Nah, dalam ilmu tariqah itu kalau dapat yang mubah-mubah itu ditinggalkan, kan tak ada manfaat, kosong ya. Nah, jadi dibilang tinggalkan hal yang mubah, tujuannya apa? Untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, kerana derajat itu akan dicapai dengan memperbanyak amal. Amal itulah yang akan meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya
waktu jangan terbuang sia-sia. Ya. Karena begini, ulama menyatakan al-waqtu tsamin fala tudayyi'hu. Waktu itu mahal, ya, berharga, jangan kau sia-siakan. Nah, jadi kalau orang sudah paham bahwa waktu itu mahal, dia pasti diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu diistilahkan seperti itu. Nah, makanya Sayyid Ali Al-Mursafi rahimahullah ta'ala menyatakan tidak sah bagi seorang murid untuk mencapai suatu maqam yang diinginkannya, nah, melainkan dibilang hatta yatruka fi'il mubahat, sampai dia meninggalkan yang mubah. Jadi seseorang itu tidak akan mencapai derajat yang diinginkannya sehingga dia meninggalkan hal yang mubah. Artinya yang mubah itu diisi dengan ibadah. Nah, tambah lagi, dan dia menjadikan kedudukan yang mubah itu dia tinggalkan, diisi dengan sifatnya yang sunnah. Apa saja yang sunnah itu? Banyak, ya kan? Amal sunnah itu banyak. Termasuk yang paling mudah itu apa? Zikir. Zikir itu tak pakai wudu boleh. Lagi pakai motor boleh, lagi jalan pakai mobil, lagi duduk berbaring, silakanlah. Yang jelas itu waktu diisi dengan ibadah. Nah, ini jadi zikir itu paling mudah sekali. Nah, dan juga dibilang kalau dapat dia menjauhkan yang mubah itu seolah-olah itu seperti yang makruh. Tahu makruh ya? Makruh ini apa kaidahnya? Kalau dilakukan tidak berdosa, kalau ditinggalkan jadi yang mubah itu kok dapat dirubah seperti makruh. Seperti makruh. Jadi apa yang makruh tadi itu? Contohnya umpamanya sesuatu yang kurang bermanfaat, ya, yang bermanfaat, ngobrol, apalagi cerita-cerita yang kurang bermanfaat, nyinggung sana, nyinggung sini, nanti yang mubah jadi makruh. Makruh bisa berubah jadi kuda nyerempet kepada riba, ya, namimah, dusta, berubah jadi yang makruh jadi haram. Nah, ini tujuannya apa? Tak ada lain kecuali untuk peningkatan rohani, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melakukan perkara mubah memang tak dilarang, silakan. Seperti menghirup udara segar pagi-pagi jalan boleh. Subuh minggu jalan kaki boleh, tak masalah. Cuman beda orang jalan kaki kosong dengan orang jalan kaki sambil berzikir. Beda. Yang jalan kaki berzikir ibadah ada. Tapi ingat, jangan pakai celana pendek. Ini jalan kaki subuh-subuh celana pendek apa gitu. Ya, buat dosa lagi kita tu. Ya, tutup aurat. Boleh, tak masalah, jalan santai boleh. Cuma saya katakan tadi, berbeda orang yang jalannya kosong, hatinya lalai kepada Allah, dengan orang jalan sambil zikir. Kalau orang Naqsyabandi itu, Pak, kita ni kan Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kalau Naqsyabandiyah murni itu, dia dilatih oleh gurunya jalan kaki itu pandangan ke bawah, ke ujung kaki. Tidak mandang ke kanan, tidak mandang ke kiri, sambil ngentakkan kaki. Dek, 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 dek. Kakak langkah itu, hati mengiring itu. Allah, 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 Allah. Gitu Pak. Naqsyabandi itu begitu. Dalam kaki itu hentaan tu ikut irama hati berzikir. Oh, itu Masya Allah. Jadi semua langkah kita tu tak ada yang kosong. Itu hebatnya orang berzikir tu Pak. Tak ada yang kosong lagi dah. Sambil latihan hentak kaki. Dek, 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 dek. Jalan langkah tu kan. Ikut irama dia hati. Allah, 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 Allah. Apalagi udah ditalkin tu. Ya. Nah, kemudian rekreasi gimana? Boleh rekreasi, tapi tujuannya melihat kebesaran Allah, bukan kumpul di pantai memandang aurat.
tak masuk lah tu. Ya, boleh kita rekreasi, tapi lihat pandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi seorang yang menginginkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, waktu yang mubah itu lebih baik digunakan untuk melakukan amal yang sunnah. Tambah lagi dah, yang utama. Contohnya apa? Nah, digunakan apa? Baca ayat, baca Al-Quran boleh kan? Minimal baca suratul Ikhlas untuk mantapkan iman. Jangan surah lain bang, cari surah-surah yang pendek tapi mantap dia untuk iman. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, mantap kan? Boleh. Lihat dah khatamah tu. Surahnya dipilih apa? Alam Nashrah dengan suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu ada dikisahkan dalam sebuah kitab itu. Ada sahabat yang meninggal, begitu Nabi membawa mayat ke kuburan ni, bawa mayat ke kuburan, Nabi itu berjalan seperti menghindari sesuatu. Kadang Nabi ke kanan berhenti, jalan ke depan, kemudian ke kiri lagi berhenti, jalan lagi ke depan. Sahabat kan bingung melihat Nabi, kenapa Nabi ni jalannya zigzag, tahu zigzag, ke kanan, ke kiri, ke depan, berhenti, jalan lagi ke kanan. Nah, selesai pemakaman mayat tadi itu Nabi ditanya, ya Rasulullah, aku lihat tadi kau waktu mayat dibawa ke kuburan kau seperti menghindari sesuatu. Nah, kata Nabi, aku melihat betapa banyaknya malaikat yang membawa mayat ini, yang mengiringi mayat ini. Nah, aku diberitahu Jibril. Aku tanya Jibril, apa amalan orang ini? Dia tak putus dia. Kalau membaca Al-Quran suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas itu tauhid, memantapkan iman. Nah, tapi kalau kita punya zikir lebih baik. Tapi kalau tak ada punya zikir, isi hal yang bermanfaat. Mudah itu. Tak mungkin tak hafal jamaah suratul Ikhlas. Ya kan? Surah paling pendek yang paling kita gemari lagi. Kok di rumah itulah dia surah. Kok di rumah itu surah. Ya. Apalagi waktu kosong isi salat duha. Orang pengamal zikir ni Pak, salat duha tu sunnah, sudah seperti wajib dah. Nah, itu hebatnya hukum ini. Jadi kalau ada orang bilang bertasawuf lemah ibadah, bohong dia. Bertasawuf itu yang sunnah seperti wajib. Nah, itu dia. Yang makruh itu seperti haram. Ya, yang makruh itu dihindari seolah-olah seperti haram. Nah, maka salat duha kerjakan walau 2 rakaat. Saya sampai ke jamaah, duha jangan tinggalkan, minimal 2 rakaat. Kalau sudah terbiasa naikkan 4 rakaat. Sudah terbiasa langsung ya 8 lah udah. Nah, kan begitu. Dah dapat standar dah. Maksimal berapa? Nah, dari guru kita menyuruh duha itu 12 rakaat itu maksimal. Tapi ingat, para pemula kau dapat dikerjakan 2 saja, tapi istiqamah. Hari ini 2, besok 2, lusa. Daripada hari ini 8, istirahat 2 hari. Nanti hari keempat muncul lagi 8 lagi. Lebih baik 2 rakaat tiap hari. Gitu dia. Tapi orang nanya, Pak Ustaz, lebih baik mana? 8 rakaat libur 3 hari. Kemudian salat lagi daripada tidak sama sekali. Lebih baik 8 rakaat walaupun seminggu sekali daripada tidak sama sekali, kan gitu. Itu perbandingannya. Namun Nabi menyatakan amal yang paling afdal itu adwamuha, dawam, senantiasa walaupun sedikit. Wa in qalla, kata Nabi. Amal itu kontinu walaupun sedikit. Nah, ya, itu yang terbaik. Ini duha ni, mohon maaf, kerjakanlah karena Allah. Ilahi, orang ni ngerjakan duha ni mau cari duit dia, supaya mudah rezeki, itu bonus. Tapi ibadah tu kerjakan ilahi. InsyaAllah memang ada janji dari Allah, siapa ngerjakan 4 rakaat waktu pagi, aku cukupkan urusan di hari itu, kata Allah. Tapi orang ni kan itu yang dituju. Nanti kalau rezeki tak datang, nanti berhenti salat duha.
Kan tak betul jadi ibadahnya tu. Mau datang rezeki, mau tidak ke ilahi, gitu deh. Kita bertarekah tu begitu. Kita lakukan semua karena Allah. Karena kita menunaikan, pagi pun kita mensucikan Allah, siang pun kita mensucikan Allah, sore juga begitu, malam ditutup lagi dengan witir, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita selaku hamba tu begitu. Kita tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim boleh Pak? Kita datang ke mana? Saya mau ke Sanggau. Ke mana ni? Tempat kawan. Silaturahim niatkan, besar pahalanya. Tempat keluarga, jalan silaturahim niatkan, dapat pahala. Silaturahim itu apa? Mengunjungi seseorang karena Allah, bukan karena yang lain. Kenapa kau pergi ke sana? Nagih hutang. Boleh lah apa-apa. Sambil silaturahim. Ya. Nah, kemudian ahli tarekat sepakat bahawa tiap orang yang menjalankan kemurahan rukhsah agama dengan meninggalkan hasrat yang lebih kuat, maka orang itu tidak akan menghasilkan sesuatu di dalam menelusuri jalan tarekat. Gini, banyak tak keringanan dari Allah ni? Seperti musafir, ada keringanan? Salatnya apa? Jamak dan qasar. Boleh tak kita ambil ni Pak? Boleh. Boleh kita ambil ni. Tapi ingat ya, hal yang mendasar dalam tarekat itu seperti memperbanyak zikir jangan ditinggalkan. Orang rukhsah diambil, tapi yang itu membersihkan diri tak diambil, sama juga gagal dalam perjalanan. Karena semua tarekat itu jalan yang paling cepat adalah zikir. Di samping salat ini ya. Nah, kita ngambil keringanan tapi zikir tak diperbanyak, tidak kuat nanti dia. Cuba lihat ya, orang tak berzikir, tak baca Quran, tak salat duha, salat ngambil keringanan, lama-lama lemah dia. Zikir itu memperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf nih ya, orang yang biasa salat tarawih 20 pindah kepada 8. Dari 8 nak balik 20 tu kira berat ke mudah? Itu. Bukan kita bukan nak menyepelekan, tak, ini ibadah. Imam Ahmad bin Hanbal, dia malam salat malam bisa 200 rakaat dan tak pernah surut dari 200. Dia terima rukhsah kalau dia musafir, dia ambil jamak qasar, tapi salat malam tetap diperbanyak sama dia. Nah, kita mana ada 200 lah. Tarawih 20 ya maju mundur lah gitu. Nah, jadi jangan sampai rukhsah kita ambil tidak diperkuat dengan amal sunnah, nanti lemah ibadah kita itu. Maka dikatakan gagal perjalanan. Nah, sekarang kita salat tidak banyak, tidak apa-apa, zikir diperbanyak. Karena zikir memantapkan iman. Jaddidu imanakum. Iman kalau kuat, walaupun kita ngambil keringanan, tetap eksis kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud di sini. Ya. Maksudnya kedudukan yang telah dicapai tidak akan meningkat kepada tingkat yang di atas lagi. Jadi intinya apa ini Pak? Pembahasan ini. Segala keadaan yang kosong daripada kosong diisi dengan ibadah, itu intinya. Duduk menggurau boleh tak? Boleh. Saya lebih senang duduk sama guru saya. Kenapa? Duduk dengan guru cerita tentang Allah, duduk dengan guru cerita ibadah, itu lebih baik dari ibadah sunnah. Kenapa? Ibadah sunnah saya kerjakan 2 rakaat hanya dapat pahala, tapi duduk dengan guru dapat iman. Mana lebih bagus? Dapat pahala ke dapat iman? Iman tu lebih tinggi Pak. Makanya dulu sahabat kalau duduk dengan Nabi Muhammad SAW, itu mereka merasakan seolah-olah akhirat di depan aku, kata dia. Itu sahabat. Makanya pernah dengar Hanzalah tu. Maka duduk sama orang yang mengenal Allah, iman bisa melejit. Apalagi dulu sahabat duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kata Hanzalah, tatkala aku duduk bersama Rasulullah, Nabi cerita tentang akhirat, seolah-olah akhirat depan aku, kata dia. Ya, tu. Tapi kembali ke rumah, lupa lagi mandang isteri, mandang anak. Nah, itu dia bilang, aku ni munafik, kata dia. Depan Nabi iman kuat,
Pulang ke rumah, kembali asal. Aku ni munafik, kata dia. Tepuk dah dia. Hanzalah munafik, aku munafik, kata dia. Sampai Abu Bakar tengok, apa Hanzalah ni? Udah gila ke apa? Nepuk dah dia berdiri munafik. Kata Abu Bakar, kenapa kau tuduh dia ilmu munafik? Aku dekat Nabi iman bertambah, pulang ke rumah balik asal. Apa maknanya ni? Aku pun tak tahu, kata Abu Bakar. Ayolah kita pergi menghadap Nabi Muhammad SAW. Itulah Hanzalah sampaikan keadaan dia di depan Nabi. Nabi bilang sa'atun wa sa'ah, satu saat begini, satu saat begini, itulah iman. Tapi kalau kau bisa mempertahankan di luar sama dengan kau bersama dengan aku, kau akan disalami malaikat, kata Rasulullah. Jadi sahabat tu kau jumpa Nabi, iman melejit, makanya banyak-banyak kumpul dengan Nabi. Kita juga begitu. Kalau kita tak kumpul dengan orang yang saleh, iman pun lemah, tak ada support semangat. Saya kalau jumpa guru tu balik tenang dah dia, nak beramal dia asli. Kenapa? Dapat siraman rohani dari guru tu, luar biasa, naik semangat kita. Kalau hendaknya redup lagi. Makanya kita tahap berjalan ni, kumpullah dengan orang-orang seperti itu. Jadi ngomong begini boleh, yang tak boleh tu ngomong yang kosong, kurang bermanfaat. Daripada itu lebih baik salat duha, lebih baik zikir, lebih baik sedekah. Itu semuanya diisi untuk melaksanakan ibadah supaya rohani kita meningkat, insya-Allah. Sekali cukup dia. Mudah-mudahan kita banyak beramal. Bila kita nak beramal kalau bukan sekarang di dunia. Ya, di dunia ini tempat kita beramal. Ya, sikit jemaah, mudah-mudahan dapat manfaatnya. Ada pertanyaan, silakan. Di hadis kan Rasulullah itu asal mendawamkan lebih baik daripada yang banyak. Jadi kami menanyakan ini, maklumlah dalam melaksanakan tarikah ini kita memang godaannya untuk menyampaikan target 165 lima waktu aja. Bukan hanya saya teman-teman juga merasakan berat. Namun saya pernah mendapat juga bahwa amalan-amalan yang walaupun bukan wajib, kalau orang kita ingin mengistiqomahkan itu, kita harus memfadhal. Ada sebagian juga kelompok yang wajib aja tidak boleh dikata, apalagi yang sunat. Jadi kita ini bagaimana mensiasati itu, karena kadang-kadang usul kita ini bukan hanya usul badan saja, kadang-kadang ada keperluan, ada tamu, ada takziah dan lain sebagainya. Dan amalan-amalan kita itu kadang-kadang terputus. Nah, itu mohon kami pencerahan. Setelah itu berjalan kita isi dengan zikir khafi. Zikir khafi itu yang menjadikan. Zikir jahar ini cukup hanya kita berjamaah. Kalaupun sibuk cukup 3 kali. Tapi zikir khafi jalan. Zikir khafi itu jalan. Tapi kalau kita berinteraksi sama orang ngomong, mungkin belum mampu menghidupkan hati, tidak masalah. Lalai kita ngomong sama orang dulu. Tak ada ngomong, isi zikir lagi. Tapi nanti pada puncaknya, zikir kalau hati sudah hidup, ngomong sama orang pun kita tetap ingat Allah. Sampai nanti buang hajat pun ingat Allah. Itu yang agak unik itu. Saya kan ada kawan, gimana ni, dia bilang bingung kat saya. Kenapa? Saya buang hajat ni, hati ni berzikir. Biarkanlah, bukan maunya kita. Ya, bukan maunya kita. Jadi kiat macam mana? Untuk tahap awal ni tidak boleh tidak kita berjamaah. Kau tak berjamaah lemah. Saya sudah mengalami itu. Dulu ngambil zikir sendiri 165 tu Pak, berulang-ulang lihat tasbih itu. Angkat lagi tasbih, belum lagi, baru 70. La ilaha illallah. Memang berjamaah tu kuat. Tapi kalau sudah kuat, mau berjamaah ke sendiri, jalan dia. Makanya tarikat kalau tak berkumpul lemah dia. Maka tarikat itu komunitas, harus berkumpul dia. Di situ berkah datang. Makanya manakib kuatkan, harus datang. Itu kekuatannya luar biasa manakib itu. Para malaikat turun, roh-roh para aulia berdatangan memberi berkah sama kita. Mursyid juga begitu, memberkahi zikir. Itu berkumpul semua kebaikan di situ. Makanya bawa air, apa sebab orang bawa air itu Pak?
foto manakib tu. Itu malaikatnya, roh-roh para awliyanya berdatangan, itu air jadi berkah. Dan tidak untuk kemungkinan diberkahi oleh Nabi Muhammad SAW. Itu kekuatan berjamaah yang tidak didapatkan sendirian. Itu hebatnya berjamaah. Makanya kalau orang punya basirah, punya pandangan basirah, hati itu terbuka, dia akan bisa melihat betapa hebatnya kekuatan berkumpul berzikir dalam manakib itu. Nah, kita ini maaf-maaflah, hati itu masih tertutup. Dulu waktu sepupu ibu saya masih sekolah menengah atas, SMA ya. Saya belum ambil zikir. Tapi waktu itu udah mulai kepingin apa nih zikir ni kan. Nah, zikir tu di Gang Mubarak waktu itu. Lalu ada seorang majzub, tahu majzub tadi? Tak paham kali ya. Dia wali tapi seperti orang gila lah, majzub tu. Ya. Dia sering main di tempat kami itu. Nah, kalau komunitas zikir itu dia datang. Kok ada orang zikir dia datang. Suka dia orang zikir datang. Mungkin kenal dulu bapaknya, namanya Wan Usop dulu. Wan Usop. Lama dulu pakai jas dia. Dia tak pernah mandi tapi tak pernah bau badannya. Belum pernah dia mandi tapi badan tak bau. Tapi dia majzub kayak orang gila dia. Kita majzub begitu, ditarik oleh Allah tanpa persiapan. Tapi tak boleh berguru. Jangan berguru dengan dia, bingung nanti. Karena ucapannya kemana-mana gitu kan. Tapi dia termasuk ditarik Allah, mengenal Allah dia. Sering itu di tempat kami juga Mubarak dulu. Dia orang Seberang dia, Akadri dia. Nah, jadi begitu komunitas zikir ni, zikir TKN ni lah, sepupu ibu saya itu zikir. Tiap malam tu di Gang Mubarak zikir. Pasti dia datang. Orang berzikir dan nyadarkan dinding apa? Pakai rokok tu. Rokok apa? Rokok long-lat, digulung dijilat dia. Rokok gitu. Rokok dia, orang zikir. Tengah lagi ngerokok itu. Waalaikumsalam kata dia. Waalaikumsalam kata dia. Dia yang jawab salam. Jadi selesai zikir itu dia ya. Kau ni zikir, kata dia bilang. Betul-betul lah kata dia. Ramai yang datang tu buat salam sama kau tu kata dia. Dia bilang gitu. Ada lagi. Dia yang jawab salam Pak. Dia tu majzub. Jadi dia beritahu majlis zikir itu yang datang tu ramai kata dia. Malaikatnya apa semua, roh-roh para aulia berdatangan. Itu majlis zikir kata dia. Makanya berjamaah itu berkahnya kuat. Kalau orang punya basirah dia akan mandang tu. Ya, yang Allah kerahkan untuk mendatangi majlis-majlis zikir yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang para malaikat tu dia cari santapan. Santapannya apa? Majlis zikir. Nanti ada hadis itu, panjang hadis itu, mengenai dialog antara malaikat dengan Allah, dia mencari majlis zikir itu. Maka berjamaah tu kuat berkahnya. Kuat sekali. Nah, nanti kalau sudah kuat, kita tidak terpengaruh lagi. Mau berjamaah ke, mau sendiri, pasti jalan. Upaya mengqadha itu upaya untuk menjaga ibadah. Ya begini. Kita zikir zuhur 3 kali karena sibuk. Tapi malam diqadha untuk menyeimbangi supaya tetap eksis ibadah kita. Kalau 3 terus susah Pak. Ini zuhur 3 kali. Kenapa sibuk? Asar 3 kali sibuk. Malam tak diqadha, merosot dia. Ya, merosot dia. Maka disudah diqadha di malam itu supaya tetap eksis ibadah kita. Nanti iman bertambah, dia akan naik dengan sendirinya. Nanti 200 tak terasa apa-apa Pak. Baru pemula rasanya. Kok dulu 200 lama rasanya, tapi kalau udah enak jika 200 belum apa-apa. Ibaratnya baru minum sedikit. Air segelas tu baru sedikit kita minum. Coba nanti pagi ni kita ngopi Pak, 1 teguk minum. Puas tak? Belum, mau segelas kita. Gitulah zikir Pak. Kalau dah terasa nyaman,
200 belum ada apa-apanya. 300 belum ada apa-apanya. Tadi pagi berapa kita? Paling 200 ya tu. Ya, ada 200. 200 lebih lah paling. Nah, karena kalau berjamaah tu tak ada masalah. Tapi coba sendiri, aduh. Ya. Nah, itulah makanya pertolongan Allah tu dalam berjamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Kenapa berjamaah? Di situ ada kekuatannya. Ya, kiatnya pertama berjamaah. Lambat laun Allah beri pertolongan, hati kita kuat berzikir, sendiri berjamaah sama saja nanti insya-Allah. Ya. Jadi nanti Pak, aku dah terbiasa bangun malam. Bangun malam tu kuncinya. Ya, bangun malam tu kuncinya. Kenapa? Kalau kita sudah bisa bangun malam karena Allah, bukan terpaksa, itu sudah anugerah Allah sudah. Ya, itu kunci bangun malam nanti. Nah, makanya orang bangun malam ini macam-macam. Pertama terpaksa, tapi kalau sudah suka, itu anugerah Allah sudah. Ya. Jadi kau paham kau malam tu Pak, tahap awal tu bisa nangis Pak. Kenapa? Orang tak ada gimana ya? Kita sendirian bangun malam. Isteri tidur, anak kita bangun. Untuk apa kau bangun? Nah, situ ditanya tu. Untuk apa kau bangun? Untuk Engkau ya Allah. Sudah, bagus dah tu dah. Tak terpengaruh lagi siapa pun. Ya kan? Kalau sudah bisa ibadah macam ini berarti kita sudah dibimbing oleh Allah SWT. Tapi tahap awalnya zikir itu betulkan iman. Iman kita goncang, lemah, naik turun. Banyakkan zikir. Jadidu imanakum. Betulkan iman kau. Betul iman, ibadahnya pasti betul. Orang nanya, gimana Pak sedekah ni? Kok berat betul? Iman tu betul kan? Baca Quran ni lemah benar Pak Ustaz? Iman tu betul kan? Semua ibadah ni lemah kerana iman. Kau iman kuat, semua ibadahnya kuat. Bagaimana? Jadi tu, itu balik situ lagi. Ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Ya, segala cukup ni ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.